Shalom, selamat malam dan selamat datang di acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya, Dian Pangendaheng. Karena kita sedang menerapkan PPKM darurat dan membatasi orang di studio, oleh sebab itu saya yang membuka acara ini. Acara ini akan membahas seputar persoalan rumah tangga. Keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf yang akan menjadi narasumber dan seperti biasa dipandu oleh keluarga Leo Sumampau. Anda bisa menyaksikan program ini melalui siaran parabola, IndiHome Channel 870, melalui media sosial Hope Channel Indonesia, Facebook, dan YouTube, atau Anda juga bisa menyaksikan di website hopechannel.id. Dan aplikasi Hope Channel Indonesia dengan mengunduh di App Store ataupun Play Store HP saudara selama 24 jam. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyapa keluarga Leo Sumampau dan keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Selamat malam. Halo, malam. Selamat pagi dari Amerika. Selamat pagi. Baik, dengan waktu yang indah ini saya akan serahkan kepada host kita, keluarga Leo Sumampau. Silakan. Baik, terima kasih Dian Pangendaheng, jadi host kita dari studio Hope Channel yang ada di Jakarta. Malam ini kita masih siaran di 3 tempat, siaran langsung dari studio Hope Channel, dari Bekasi dan juga dari North Carolina, Amerika Serikat. Dan malam hari ini kita akan membawakan topik yang sangat menarik dengan judul apa dia? Stress management. Stress management. Banyak orang stres. Semua orang pasti stres. Semua orang stres, apalagi dengan pandemi gini ya. Betul. Nah, ini makanya pelajaran yang harus kita dengarkan dengan seksama, kita perhatikan termasuk kami, supaya kami tidak stres ya dalam hidup ini. Pelajarannya sangat penting, tapi sebelumnya kita akan membacakan ayat inti terlebih dahulu ya. Baik, ayat tema kita pada malam hari ini terdapat di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat yang ketiga, beginilah firman Tuhan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik. Inilah satu kesempatan yang indah kami boleh dapat berkumpul, bertemu kembali Tuhan di dalam acara Obsesi Hati pada malam hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Terutama Tuhan akan mengurapi pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf, akan boleh membawakan pembahasan ini dengan sangat baik, sehingga pembahasan mengenai stress management dapat kami dengarkan, terlebih dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami, terutama di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini Tuhan. Hamba berdoa agar Tuhan juga berkati peralatan yang kami gunakan, internet, jaringan, maupun peralatan studio, agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar, hanya untuk kepujian bagi nama Tuhan saja. Ampuni dosa kami begitu banyak Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Yesus, kalau Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Amin. Mari kita menyapa narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, yang ada di North Carolina. Shalom, pendeta ibu pendeta. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu pendeta ibu pendeta. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Topik pembahasan malam ini sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang. Dan semua orang sangat membutuhkan solusinya. Iya, karena saatnya tepat ya. Saatnya sangat tepat. Silakan pendeta dan ibu untuk memulainya. Ya. Baik, terima kasih pemirsa yang berbahagia. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pembahasan kita adalah tentang stress management, pengendalian daripada stres. Nah, dalam hal ini kita perlu untuk mengingat ya ayat yang telah diberikan tadi, yang telah dibacakan dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Ya, tadi sudah dibacakan oleh Leo, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi dengan demikian, kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan mempunyai damai dan kita tidak perlu stres. Jadi kita akan bebas dari stres kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini kita harus melihat akan suatu statistik yang sangat mengejutkan. Kita mulai dengan statistik Amerika.
lebih dari 19 juta bangsa Amerika yang sekarang menderita stres dan yang gangguan kecemasan lainnya. Jadi ini adalah suatu perkara yang sangat mengkhawatirkan. Tetapi ini adalah data sebelum COVID-19. Ya, dan sekarang kalau kita lihat data di Indonesia gimana? Oh, Indonesia, coba bisa bayangkan bahwa lebih dari 15,6 juta bangsa Indonesia yang bukan stres tapi depresi. Ya. Sayangnya hanya 8% yang mencari pengobatan. Jadi kalau kita lihat katakan depresi itu adalah sudah gawat, sudah gawat, sudah dimanifestasikan di dalam tubuhnya sehingga ada penyakit ya. Iya. Dan itu kita lihat kalau begitu ini merupakan suatu kebutuhan untuk membahasnya. Nah, sekarang sebetulnya apa yang menjadi definisi daripada stres? Nah, definisi stres adalah respons terhadap perubahan tekanan yang terus-menerus kepada kehidupan kita. Nah, tekanan itu kita sebutkan dengan stresor. Jadi apa yang menekankan kita sampai kita nggak bisa menanggulangi lagi tekanan itu. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat akan kategori daripada stresor. Jadi itu bisa dalam bentuk misalnya stresor badaniah, yaitu misalnya polusi, kepanasan, COVID-19, itu adalah merupakan suatu stresor badannya. Ya, jadi kalau sekiranya panas kan, apa yang kita lakukan? Ya kita bukalah baju kita supaya kita jangan panas ya. Nah, begitulah caranya kita cope dengan stresor itu. Kadang-kadang kita dapatkan stresor mental, ya. Misalnya kita ada deadline, batas waktu, kemudian problema keuangan, ujian dan sebagainya. Kita stres. Ya. Nah, inilah yang kita mau terangkan bagaimana secara sekilasnya ya bagaimana kita dapat mengendalikan, bagaimana kita dapat manage. Jangan sampai kita stres mental karena dikejar-kejar oleh deadline dan sebagainya. Oke, kemudian stresor yang berikut yaitu stresor sosial, misalnya pekerjaan yang banyak sekali penekanan daripada rekan atau mungkin juga ya patah hati. Itu jadi stres. Saya baru dapatkan surat dari seorang yang baru saja bercerai. Ya, dia rasa wah stres sekali saya. Ya, saya sudah diceraikan dan sebagainya. Jadi itu adalah stresor sosial. Kemudian stresor atau penekanan lainnya bisa penekanan dari kerohanian ya. Misalkan lingkungan yang kita hadapi atau yang kita hidup itu tidak sesuai dengan tujuan dan keyakinan keamanan kita. Kita mau seperti begini tapi kita, oh enggak, ini orang katakan mesti beginilah. Jadi bertentangan ya. Nah, ini sebagai satu tekanan terhadap kehidupan kerohanian kita. Ya, mungkin juga dalam soal berbakti ya, ingin berbakti sesuai dengan firman Tuhan tetapi dihalang-halangi ya. Jadi itu merupakan sesuatu stresor. Oke. Nah, sekarang tapi kita harus lihat ada dua jenis stres ya. Ya, pertama yang disebut adalah distress ya, respons stres yang merusakkan tubuh kita. Inilah yang kita harus kendalikan. Distress inilah yang kita tidak mau terjadi dalam tubuh kita. Kemudian eustress, yaitu adalah respons stres yang memberikan suatu kesenangan dan pengalaman yang memuaskan hidup kita. Ya, jadi eustress ini misalnya kan kita mau ujian. Kan ujian itu stres kan, karena harus prepare, harus hafal, harus mengerti mengenai problema yang akan kita hadapi dan bila mana. Tapi kalau kita sudah lulus ujian, ya kan kita rasanya lega sekali, senang ya, ada apa yang disebut the joy of achievement. Ya, suatu kesenangan, pengalaman yang memuaskan bahwa kita sudah lewati ujian stres itu dan lulus misalnya dengan cum laude lagi. Waduh itu. Nah itu bagus untuk kita. Tapi kehidupan dengan penuh dengan distress itu nggak bagus ya. Baik. Nah sekarang apa yang dikatakan oleh Dr. Philip Price ya, ini mengatakan bahwa eustress dapat memperbaiki alam pengertian kesadaran dan kesigapan kita sehingga akhirnya menghasilkan pencapaian yang superior sebagaimana yang ditunjukkan dalam hukum atau kurva Yerkes-Dobson. Ini adalah suatu perkara yang sangat penting supaya masing-masing harus mengerti tentang kurva Yerkes-Dobson. Ya. Dan jadi apa ini? Ya. Kalau Anda lihat di sini, ini Yerkes-Dobson. Ini Anda lihat ya, ini kita punya prestasi kerja rendah dan kemudian ini tinggi, ya. Kemudian kalau kita kalau kerjanya ringan, nggak ada kita mau kerjakan ya, aduh waktu ini mau bikin apa ya, nggak bisa, kita
jadinya aduh nggak enak ya, nggak Jadi puas. tidak begitu challenging. Challenging ya. Tidak cukup kerjaan. Ini Anda lihat ini bar graf yang hijau. Tapi kalau kita sampai kerja yang maksimum tekanan, wah ini enak kalau kita bisa selesaikan pekerjaan kita ya. Tapi kalau sudah terlalu tambah kerja, belum selesai ini, harus kerjakan ini. Kita mau pindah rumah. Oh mau merit lagi. Oh ini mau melahirkan lagi. Wah itu sudah tekanan yang terlalu banyak. Penambahan tekanan kerja itu akan membuat kita jadi stres sehingga tidak terlalu banyak kerja. Jadi kita masing-masing mempunyai Yerkes-Dodson curve, kurva Yerkes-Dodson. Nah, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, si Anu kok bisa dia kerjakan ini kok kau ini istriku ini kok baru aja kerjakan gini kok sudah payah, sudah rasanya kewalahan apa. Tidak bisa. Sebab setiap orang mempunyai their own Yerkes-Dodson curve. Masing-masing mempunyai kurva Yerkes-Dodson. Jadi kita harus ketahui kita punya Yerkes-Dodson curve. Dan jangan bandingkan dengan orang lain. Jadi tidak boleh membandingkan istri ya, Oh, nggak boleh dengan istri orang dengan lain. orang lain, Ya. ya. Jadi kalau membandingkan istri ya padahal istri itu mempunyai personality yang berbeda, ya temperamen yang berbeda dan mempunyai Yerkes-Dodson curve yang berbeda. Ya. Nanti kita akan bicarakan bagaimana pengendalian stres ini sangat berhubungan dengan personality, tipe A atau tipe B. Oke, kemudian kita coba lihat penting sekali prinsip ABC tentang penanggulangan stres yang kita harus ketahui. Iya. Yang pertama adalah apa? A adalah aware atau menyadari akan berbagai jenis stresor. Apakah itu stresor badania, apakah itu stresor kerohanian, apakah itu stresor mental dan sebagainya. Itu kita harus sadari dulu. Ya. Oke, kemudian B adalah harus balance, yaitu Ya. mengimbangi, mengintegrasikan berbagai kunci untuk mengatasi akan stres. Ya, kita akan kasih nanti berbagai kunci mungkin untuk kali ini presentasi ini kita hanya memberikan kunci satu, tapi nanti minggu depan kita akan berikan 2 kunci yang lain untuk mengatasi stres. Oke, kemudian yang berikut adalah kita harus berubah, Ya, change, change, ya. merubahkan gaya hidup kita. Ya. Oleh sebab gaya hidup mempengaruhi apakah kita akan bisa menanggulangi stres itu atau tidak. Ya, jadi ingat ABC, aware, balance, and change. Jadi kita harus menyadari dan kemudian kita harus mengimbangi dan kemudian yang paling terakhir adalah kita harus merubah gaya hidup kita. Oke, Ya. nah sekarang kita coba lihat 3 tingkatan respons ya terhadap stresor. Ya, disebut dengan General Adaptation Syndrome oleh Dr. Hans Selye. Ya, jadi pertama kali kita lihat bahwa orang ini kalau seperti dikejar-kejar ya, kalau kita dikejar-kejar harimau kan kita kan lari ya, itu ya stage pertama ya, lari. Jadi seolah-olah Mungkin di Indonesia kejar enggak, anjing. Ya. Oke, baik. Dan sekarang kita coba lihat apa yang terjadi pada waktu ini, pada saat terjadi ini. Oke. Kita bergumul kan untuk melarikan diri kita ya terhadap kejaran daripada anjing ya. Oke, reaksi bergumul atau melarikan diri. Ya. Kemudian tingkat yang kedua adalah tingkat perlawanan. Ya, kelihatan seperti dapat mengatasi stresor dengan baik ya. Dia anjing itu masih di belakang saya kok, masih bisa saya. Jadi seperti masih bisa mengatasi tekanan yang menghadapi kehidupan kita. Jadi kalau kita datang kepada tingkat yang ketiga, yaitu tingkat kelelahan, yaitu pengeluaran tenaga untuk jangka waktu yang berkelamaan, dan itu bisa mempunyai suatu risiko kepada tubuh kita. Jadi kita terus kejar terus, kita bisa lihat hati kita berdebar-debar, kita jadi capek dan sebagainya. Itu yang disebutkan dengan stage 3 atau tingkat kelelahan. Nah, sekarang kita coba lihat ada hubungan yang sangat erat sekali antara stres dan penyakit, ya. Dan inilah yang jadi penemuan daripada ilmu kedokteran. Ya, kalau kita perasaan stres menghadapi masalah kehidupan, maka emotional yang negatif itu akan merangsang keluarnya hormon tertentu yang disebut biasanya dengan stres hormon, dan akibatnya dia akan merangsang susunan syaraf sedemikian rupa sehingga berbagai-bagai organ dalam tubuh itu akan dipengaruhi ya, dapat tekanan berat ya. Kemudian kita bisa lihat di sini bagaimana kalau organ yang mendapat tekanan berat itu secara berlama-lamaan itu akan menyebabkan mereka
punya function ya atau fungsi dari organ tersebut akan menjadi lemah. Menjadi lemah, kemudian dia lebih cenderung untuk menderita penyakit. Ya. Dan apakah itu serangan dari luar atau itu serangan dari dalam. Dan yang menentukan organ mana yang diserang tergantung kepada faktor-faktor keturunan ya. Kalau ada orang yang memang keturunan asma, mama bapaknya asma, wah kalau dia stres, wah terus naik kumat asmanya. Asmanya Ya. juga, oke. Ada orang yang dia gatal-gatal ya. Jadi kalau dalam keadaan stres, wah nampak itu dia wah gatal-gatal terus dan pergi ke dokter, dokter akan katakan saya nggak bisa obati kamu karena kamu dalam keadaan stres ya. Ya jadi dengan konstitusinya, apakah dia dalam keadaan konstitusi yang besar badannya atau keris atau dengan lingkungan. Dan kemudian yang penting adalah gaya hidupnya ya. Kalau gaya hidupnya bagus ya, nah ini dapat diatasi ya. Jadi kadang-kadang kalau dia gaya hidupnya buruk, kemudian dia overweight, Ya, oh sudah. maka stres yang serang adalah tekanan darah tinggi, Ya. kemudian atau mungkin dia punya dapatkan serangan jantung dan sebagainya. Atau stroke ya. Ya, kadang-kadang secara mendadak oleh satu stres maka seorang itu langsung tiba-tiba stroke, kemudian tidak bisa lagi jalan dan sebagainya. Kita dengar bagaimana orang dalam rapat ya, sengit sekali di rapat itu menentukan, wah dia stres sekali ya, langsung terus dapat stroke dan akhirnya dia menderita. Jadi nah, sekarang bagaimana caranya kita dapat mengenal apakah kita terlalu stres atau tidak? Ya? Nah, dengan melihat salah satu atau lebih daripada dampak berikut ini. Dan apa itu dampak yang kita coba perhatikan? Ya, stres menyebabkan bertambahnya produksi adrenalin. Nah, ini satu stres hormon ya, sehingga orang itu mudah tersinggung. Sedikit-sedikit aja istri mungkin atau suaminya, wah meledak terus, bisa marah dan ya. Sedang baik-baik saya tiba-tiba, bung. Ya, kena dalam keadaan stres ya. Dia merasa cemas, kemudian insomnia, nggak bisa tidur, ya terpikir-pikir terus dan sebagainya. Ya. Ini juga adalah akibat daripada stres hormon yang menyerang tubuhnya. Jantung yang berdebar-debar terus-terusan, tekanan darah tinggi. Jadi ini merupakan sesuatu tanda bahwa seorang itu berada di dalam keadaan stres. Nah, dalam hal ini kita harus mengetahui bahwa hormon stres menciutkan pembuluh darah. Ya, mengkasih kecil pembuluh darah. Kalau kasih kecil pembuluh darah, maka jantung harus pompa lebih keras menyebabkan untuk melewatkan darah itu melalui pembuluh darah yang telah kecil menyempit. Jadi terjadilah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian menyebabkan penyakit kardiovaskular atau cerebrovaskular. Yaitu di otak ya kita. Yaitu stroke. Dan kemudian kita lihat juga bahwa stres itu dapat menyebabkan orang bernafas secara dangkal dan cepat. Dengan dilatasi saluran. Dia menyebutkan hyperventilation atau hiperventilasi dan dia tetani kejang gini padahal karena dalam keadaan stres. Wah, jadi kita lihat hebat sekali ini. Dan juga, sering terjadi ketegangan otot. Sebab kenapa? Dia menyiapkan tubuh untuk melarikan diri atau dalam menghadapi pergumulan itu. Jadi teganglah ototnya itu sehingga menimbulkan apa yang disebutkan bisa sakit kepala, sakit belakang ya. Dia punya gigi dia gerom gini ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana efek daripada stres hormon itu. Kemudian pengaliran darah ke usus dibatasi ya. Akibatnya jadi apa? Sakit perut. Kadang-kadang orang tidak sadari sakit perut, padahal dia baru saja makan dan sebagainya, ternyata hanya oleh sebab apa? Stres. Karena stres. Kemudian gangguan fungsi daripada usus. Dia mau pergi aja ke belakang, mau diare dan sebagainya. Itu adalah juga satu gejala daripada stres. Kemudian darah menggumpal dengan lebih cepat. Ya, bila terjadi pergumulan, misalnya orang itu kan berkelahi misalnya dalam menghadapi stresor itu ya, misalnya ini tindakan fisik ya, orang itu tekan kepada dia, wah dia terus lama marah, dia bergumul, dia berkelahi, dan akibat dia berkelahi itu dia bisa jatuh kan atau dapat cedera. Nah, ini adalah proses daripada tubuh untuk melindungi kita. Ya, jadi kalau misalnya tersayat atau kena tikam atau apa, itu perdarahannya akan berkurang karena adanya penggumpalan darah. Jadi sebenarnya satu perkara yang melindungi tubuh kita. Tetapi ini juga dapat menyebabkan pembuluh darah
menjadi tersumbat. Apalagi kalau pembuluh darah itu adalah pembuluh darah koroner, pembuluh darah yang memberikan makanan kepada jantung kita. Nah, orang itu bisa mendapat serangan jantung. Ya, apalagi kalau orang ini mempunyai kepribadian tipe A. Wah, ini triple A ini adalah orang-orang yang sangat cepat sekali untuk nervous bertindak dan sebagainya. Ya. Jadi dan darah meninggalkan tangan dan kaki, apa yang terjadi? Ya, dia harus pergi ke otot-otot yang lebih besar. Ingat, karena dia dalam keadaan stres ya. Jadi apakah otot besar itu digunakan untuk memukul, menendang, atau menikam atau apa yang jelek-jeleknya itu harus ada darah. Jadi lalu darah itu dari mana datangnya? Dari tangan-tangan dan kaki ini dia pergi ke otot yang lebih besar. Nah, jadi akibatnya tangan dan kaki ini menjadi dingin dan lembab. Itulah sebabnya kalau orang yang nggak biasa menyanyi, disuruh nyanyi di depan, waduh, stres dia, tangan Tangannya langsung dingin, kaki dingin, ya. Nah, ini adalah gejala-gejala daripada stres. Kemudian terjadi penciutan pembuluh darah dalam otak, ya. Oke, misalnya dan ini sangat apa yang terjadi dapat menimbulkan migrain. Iya, migrain. Ya. Kemudian dia akan keluarkan keringat. Anda pernah lihat? Kita ada satu orang yang lihat kalau umpamanya dia bicara selalu, dia harus bawa bukan sapu tangan tapi handuk. Bukan sapu tangan tapi handuk. Karena ada pendeta yang kami kenal selalu bawa handuk dia kalau pergi berkhotbah. Kenapa selalu dia berkeringat? Iya, keringat. Nah, itu adalah karena merasa stres. Jadi, sedangkan hewan-hewan kalau dia dalam keadaan stres, dia bisa menghasilkan apa yang disebutkan dengan feromon, ya. Jadi kalau Anda lihat satu kelompok ini adalah domba-domba ya. Wah, ini ada beruang yang mau menerkam domba itu. Itu domba-domba itu akan mengeluarkan keringat yang disebutkan dengan feromon, dan dia dapat tercium oleh hewan-hewan yang lain. Baru tahu, oh, ini dalam keadaan ketakutan, dalam suasana menghadapi stres. Dan faktor yang lain adalah gula yang meninggi di dalam darah. Iya. Kenapa gula meninggi dalam darah? Karena dia berguna untuk berikan tenaga secara cepat. Apakah untuk lari, atau untuk bereaksi, atau untuk pukul, itu gunanya sampai darah dikeluarkan. Kemudian permasalahannya itu bisa jadi diabetes kencing manis dan sebagainya. Terus keinginan untuk yang bertambah untuk buang air kecil atau untuk buang air besar, diare dan sebagainya hanya oleh sebab stres. Nah, itulah yang disebut dengan irritable bowel syndrome. Jadi kadang-kadang kita kaget, kenapa orang itu terus-terusan ke kamar mandi? Rupanya dia sedang stres. Oke. Hormon stres. Iya, itu menekan sel T, yaitu sebagai sordado daripada kita punya tubuh. Dan apa yang terjadi kalau sel T itu tertekan, itu menyebabkan dia punya daya tahan tubuh melemah. Jadi akhirnya bisalah dapat penyakit-penyakit yang menyerang tubuh kita karena sudah tidak ada pertahanan yang baik. Oke, nah sekarang kita coba lihat dampak mentalnya. Ini bisa menyebabkan keletihan mental yang berlarut-larut. Dia bengong. Wah, apa yang mau dikerjakan? Saya misalnya kalau bilang, kerjakan ini. Ini, habis ini sapu ya, habis ini ngepel ya, habis ini. Wah, dia sampai nggak tahu. Belum selesai satu, sudah disuruh satu. Bengong dia, nggak tahu mau kerjakan apa. Tidak tahu apa yang akan dibuat, dan kita dapatkan orang-orang yang bingung. Iya, dan merasa cemas ya. Dan bukan hanya itu, tetapi itulah yang membawa kepada depresi. Yang sangat membahayakan, dan itu sudah masalah mental dan kadang-kadang menyebabkan dia merasa diri rendah oleh sebab dia tidak bisa mencapai apa yang diharapkan. Jadi ini harus hati-hati, terutama kalau terjadi kepada pasangan keluarga kita, apakah itu istri atau suami, itu nanti akan counter back-nya lebih jelek. Iya, sebab kadang-kadang kalau suami sedang stres, tanpa terasa tiba-tiba dia marah-marah dan sebagainya, ngamuk, menendang anjing dan sebagainya, dan oleh sebab dia tidak dapat berpikir secara intelek, atau kadang-kadang merasa bosan dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Jadi ini adalah dampak stres terhadap mental.
Oke. Ya. Nah, sekarang dampak secara sosial, wah ini penting untuk diketahui dalam hubungan suami istri. Ya. Kadang-kadang dia cenderung untuk menunda-nunda. Oh. Jadi diminta untuk ini, dia Nantilah dikerjakan, nantilah sampai 1 minggu belum selesai, belum sudah berlalu belum kerjakan ini, nantilah 2 minggu pun nantilah, 3 minggu pun itulah dampaknya ya. Oke. Kurang perhatian kepada orang lain. Oleh sebab dia sedang stres untuk memikirkan sesuatu yang lain. Ya, kurang efektif dalam komunikasi ya. Dia tidak mau bicarakan karena dia dalam keadaan stres, jadi tidak bisa komunikasi kepada pasangannya. Mudah Ya. tersinggung, sementara saja dia marah, kemudian merasa terisolasi, sendirian terus dan tidak dapat mengendalikan diri, Jadi kita sebutkan tentang masalah pemarah oleh sebab memang dia di dalam keadaan stres, dan juga meningginya kelakuan yang berisiko. Ya, apakah itu ambil drug, narkoba, dan sebagainya, sebab dalam keadaan stres, ya. Oke. Nah, kemudian kita Dan lihat juga, kalau dengan pengguna drugs, sebab sering orang ada sesuatu di dalam kehidupannya yang tidak terpenuhi, apakah dia sedih, apakah dia sakit hati atau apa, dia cari pelarian mengatasi solusi itu dengan minum alkohol misalnya, supaya dia bisa numb. Dia bisa menenangkan keadaan dirinya. Membiuskan perasaan yang sakit itu. Oke. Dan ternyata berhubungan dengan kerohanian, misalnya meragukan nilai hidup dan imannya. Pikir-pikir apakah memang Tuhan itu mencintai saya. Jadi pada saat seorang misalnya kedukaan dan dia sangat stres sekali, dia meragukan apakah Tuhan. Baru-baru saja ini ada seorang yang baru saja bercerai, dikatakan saya meragukan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Dan sebagainya. Jadi kemudian kehilangan arti dalam maksud kehidupan. Apa sebenarnya hidup ini ya? Guna apa saya hidup ini? Bagus matilah. Inilah dampak dari kerohanian. Menjadi putus asa. Asa. Dan ini menyalahkan Tuhan untuk problemanya. Kenapa Tuhan izinkan ini pandemik ya? Jadi akhirnya saya kehilangan pekerjaan. Kemudian saya tidak punya cukup makan. Saya tidak bisa pergi, mau pergi untuk dari Bekasi aja bukan mau ke Jakarta nggak bisa ya. Jadi itu menyalahkan Tuhan. Kenapa ini? Nah akhirnya ada orang kata, kalau gitu saya sudahlah, saya tidak mau peduli kepada Tuhan. Saya tinggalkan iman dan berusaha untuk mencari pemecahan di luar Tuhan Allah. Dan itu yang membahayakan, misalnya termasuk kepada narkoba dan sebagainya. Jadi atau ada yang tinggalkan agama. Jadi secara badan dia itu berhubungan dengan berbagai macam penyakit oleh sebab stres. Dan apa yang dikatakan di dalam US News World Report dan apa yang dikatakan oleh John Mark, yang melaporkan somewhere between 75 and 90% of all doctors' visits stems from stress. Jadi 75 sampai 90% daripada kunjungan dokter disebabkan oleh sebab stres. Kenapa? Ada begini, ada semua. Itu makanya dikatakan pikiran itu benar-benar mempunyai hubungan yang erat dengan kita punya keadaan menghadapi stresses. Jadi stres dan kepribadian atau jenis tingkah laku. Jadi ingat bahwa ada khususnya kepada tipe A mereka itu adalah orang-orang yang sangat suka untuk berkompetisi. Selalu harus selesaikan sesuatu dengan cepat. Maunya semua selesai, cep. Kemudian bicaranya mau bertindak secara cepat, kemudian agresif, sangat ambisius dan dalam pencapaian dan orientasi, dan susah untuk santai tanpa merasakan bersalah. Jadi misalnya kalau kita suruh orang itu, duduklah mama di sini, kita mau nonton TV. Nggak bisa. Sambil nonton TV, setrika baju, Jadi dia kalau nggak setrika baju, nggak buat dua hal yang bersamaan, dia rasa bersalah. Itulah tipe A. Nggak bisa relax, jadi tidak sabar dan suka bermusuhan. Kemudian isolasi secara sosial, oleh sebab dia selalu menyendiri dan sebagainya. Sedangkan kepribadian tipe B, lebih santai, mudah untuk dipuaskan. Mau ke sini, ayo. Mau ke sana, ayo.
Jadi sangat santai ya, tidak didorong oleh ambisi ataupun perencanaan waktu. Dia rileks saja ya. Kemudian tidak memaksa beraneka ragam acara dalam waktu yang terbatas. Jadi kalau disuruh gini, enggak, santai aja. Dan kemudian dia cenderung untuk mengikuti anjuran orang lain. Nah, ya. Jadi ayolah kita piknik sekarang. Ayo. Ya, ayo belanja. Ayo, santai saja. Santai. Oke. Orang Jadi yang tipe ini jarang dapat stres. Ya. Nah, sekarang kita harus tahu tentang apa yang disebut tangki stres. Ini menurut Dr. Skip McCarthy. Kami ikuti di seminar ya di Andrews University. Dan ada yang disebut stresor. Ya. Nah, ini stresornya Anda bisa lihat di sini. Dia adalah akronim daripada stresor, yaitu S stands for strain atau lost job. S berarti orang yang kehilangan jabatan, itu kan bisa kehilangan pekerjaan. Seorang hilang pekerjaan, kemudian ada masalah keuangan, kemudian relationship, ya, ada konflik dalam pergaulan, ya. Dan excessive change. Kalau terlalu banyak perubahan, terlalu cepat sekali, ya. Kemudian ada kita tahu yang dia lagi hamil, ya. Kemudian dia harus pindah rumah. Ya, jadi mau melahirkan lagi, itu kan stres berat, itu terlalu banyak pada saat yang sama. Excessive change. Ya, ada COVID-19 lagi. Terus sustain illness. Ya, jadi dia penyakit yang berlarut-larut itu bisa menyebabkan orang itu menjadi stres. Atau kadang-kadang menjadi selalu khawatir, cemas, ya. Steady, constant worry, atau ordinary hassle, segala yang kecil-kecil yang perlu dia. Tetapi berkelanjutan. Kemudian juga ya hal-hal iritasi yang terus-menerus. Oke. Jadi itu adalah stresornya. Kemudian kita harus ingat kita punya tangki. Kita punya tubuh itu adalah sebagai tangki. Nah, the tank size ya. Kita lihat di tank size ini menggunakan abbreviation daripada CREATE ya. CREATE itu C stands for condition of health. Yaitu kondisi daripada kesehatan atau kemudian mengenai masalah hubungan atau dukungan sosial ya. Dan executive hardiness, ketegaran dalam menghadapi suatu masalah, kemudian sikap kita bagaimana, dan itu tergantung banyak kepada kita punya kepercayaan. Dan juga tipe personality, seperti mana kita katakan tadi, kalau tipe A itu cenderung sekali untuk dapat stres ya, dan sedangkan tipe B yang santai itu tipe personality-nya apa saja santai aja, itu jarang dapat stres. Dan endowment atau heredity. Iya, itu masalah keturunan. Itu. Baik, nah sekarang bagaimana cara overflow-nya ya, yaitu jangan sampai tangki ini itu terlalu penuh sampai meluap. Oke. Nah, overflow itu bisa dalam keadaan yang kita tahu sini harm ya, yang disebut oleh Dr. Skip McCarthy. Harm itu health, H stands for health breakdown, jadi artinya dia dapat sakit. Jadi gangguan kesehatan. Accident proneness, kan orang dalam keadaan stres bisa dia nggak bisa memikir sehingga bisa terjadi suatu kecelakaan waktu dia setir oto dan sebagainya, atau relationship impairment, hubungannya yang terganggu, kemudian sampai kepada penyakit mental yang terjadi. Itu menyebabkan overflow, itu yang menyebabkan sampai tangkinya itu meluap. Nah, sekarang kita harus lihat dia punya katup yang harus dimiliki, yang sering harus yang closing pressure ini. Apa ini katup? Jangan sampai dia overflow. Biasanya kan kita harus buka ini katup. Tapi kalau katup ini ditutup ya, misalnya ada persoalan, tapi kita tidak mau mengakui persoalan itu, ya apakah kita dengan ini close dengan kopi, dengan liquor, dengan alkohol, ya kemudian penggunaan narkotik, artinya narkoba, merokok, ataupun hal-hal yang coba melarikan adiksi, mencarikan diri, dan ini adalah satu hal yang berbahaya. So kita berarti kita tutup pressure valve-nya ini sehingga dia justrunya akan meluap-luap. Kita tidak menghadapinya dengan rasio yang bagus. Nah, kalau begitu sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa membuka akan katup itu dengan baik? Jadi tangki ini tidak akan terjadi overflow
tapi kita buka katup itu. Nah, bagaimana caranya kita buka katup itu? Yaitu dengan prevent ini, dengan Dr. Skip McCarthy sebutkan dengan akronim prevent. P stands for prayer, Yaitu atau kita berdoa, yaitu coba memusatkan sagi kerohanian. Jadi waktu kita stres, ya kita berdoa. Berdoa, ya. Yang berikut adalah relaxation. jadi kita coba santai. Ya, kemudian yang ketiga kita exercise. Jangan lupa exercise itu sangat penting sebab itu akan mengeluarkan endorfin dan ini. Kemudian V ada sense for viewpoint. Kita mempunyai pandangan, ya, coba menyampaikan pandangan kita apa yang telah terjadi itu disampaikan dengan terus terang. Ya. Oke. Terus eating healthily, kan kita harus makan dengan secara sehat. Nanti kita akan pelajari bagaimana kita makan secara sehat itu sangat menentukan apakah kita menghadapi stres itu dengan baik apa tidak. Kemudian kasih sayang daripada tetangga atau teman dan sebagainya, ya, jadi dan melalui keluarga. hubungan itu bisa ikut sama-sama untuk mengeluarkan itu stres. Ya, opening valve. Jadi valve ini dibuka sehingga tidak akan terjadi overflow, tidak akan terjadi penumpahan yang berlimpahan. Dan kemudian yang terakhir kita lihat bahwa time management. Kita perlu untuk mengendalikan waktu supaya kita jangan sampai meluap-luap kita punya stresor ini sehingga kita dapat jadi sakit. Dan itulah yang kita akan bahas juga pada minggu depan. Minggu depan. Oke. Nah, sekarang kita harus kenal 3 kunci dalam pengendalian daripada stres. Oke. Jadi yang pertama adalah gaya hidup sehat. Makanya kita sudah kasih dalam obsesi hati bagaimana secara 7 macam episode, ya, bagaimana kita harus hidupkan gaya sehat. Nanti kita coba lihat hubungannya dengan stres. Oke. Kemudian belajar santai. Nah, bagaimana pula belajar santai itu? Oke. Kemudian mengatur waktu seperti yang jadi untuk 2 yang terakhir ini kita akan bahas minggu depan. Belajar Tapi santai. Gaya hidup sehat kita harus pelajari sekarang ini, karena waktunya tidak. Nah, gaya hidup sehat kunci kita pertama. Harus cepat ini, ya. Ya, cepat ya. Ya, kita sudah sebagaimana kita katakan bahwa dalam kita punya health department kita sudah kumpulkan semua gaya hidup sehat dan kita buktikan itu secara ilmiah bahwa itu adalah salah satu cara yang dapat memberikan kesehatan secara optimal dengan memakai akronim celebration. Nah, jadi ini satu hal yang sangat penting sekali dan harus ambil sebagai satu paket, jangan copot-copot. Kalau kita copot-copot, kita tidak akan dapat menghadapi stres, ya. Oke, jadi kita coba lihat kepada choice. Kita harus cepat ini, ya. Cepat sekali. C stands for choice. Oke, jadi kita harus memilih dengan tepat. Ya, memilih dengan tepat. Ya, jadi selalu kita harus pilih apakah untuk menghidupkan gaya hidup sehat atau tidak. Itu adalah our choice, ya. Kemudian apakah kita harus terima yang beban itu beban kepada kita atau tidak. Kalau kita nggak bisa terima, tolong ya, khotbah untuk ini ya. Oh, sudah terlalu banyak, kita harus sediakan khotbah ini. Wah, besok sudah gini, lusa begini. Ya, kita punya choice. Kita harus bilang, sorry, nggak bisa, panggil orang lain. Itu kita punya choice. Ya, jadi kita punya pilihan untuk menghindarkan ini. Dan sekarang kita coba kembali kepada yang berikut. Exercise, environment, dan air. Oke. Ya, olahraga itu memperbaiki mekanisme mengatasi stres. Karena kenapa? Karena dengan olahraga kita memperbaiki peredaran darah kita. Mengeluarkan endorfin yang bisa menenangkan akan keadaan diri kita dan juga nafas dalam waktu olahraga menurunkan kecemasan, ya, mempertahankan suasana hati yang positif. Kemudian berolahraga di alam terbuka kena sinar matahari merangsang kelenjar pineal untuk menghasilkan serotonin yang mengangkatkan suasana hati. Enak sekali. Coba kalau Anda lihat, ya, mungkin Anda di Indonesia nggak terlalu apa, tapi kalau di sini sudah musim dingin, nggak ada sinar matahari, orang pun jadinya aduh kok sudah nggak semangat, ya. Tapi kalau sudah wah, ini sinar matahari, summer, ya, a sunny day, a very good day, senang sekali kita karena ada sinar matahari. Makanya di Amerika ataupun di Jepang dan sebagainya, persentase orang yang bunuh diri selalu terjadi pada masa musim dingin. Ya. Orang stres, ya, depresi. Ya. Nah, Rao dan Muller mendapatkan serotonin ini mencegah depresi dan keletihan. Jadi bersyukurlah
Anda yang ada di Indonesia ini ya, Ya, selalu dapatkan sinar matahari dan sebagainya. Jadi nggak selalu depresi Dan ya. ingat serotonin itu kan menyebabkan menolong memproduksi daripada apa? Nanti Melatonin. melatonin pada malam hari, makanya tidur harus cepat supaya bisa dikonversikan serotonin jadi melatonin. Dan itu menyebabkan ya tidur yang nyenyak. Ya. Jadi nggak jadi bisa mengatasi stres. Dan ingatlah kalau kita jalan 1 jam aja satu hari, 1 jam aja satu hari. Atau kalau bisa Anda ada Fitbit, ya jadi ikutlah ini Fitbit dengan 10.000 langkah. step satu hari. Nah, Ya. sekarang liquid ya, cairan. Nah, setiap sel dan jaringan tubuh itu mengandung air ya, dan senantiasa dibandingkan dengan cairan. Kita sudah pelajari itu. Memerlukan air untuk menjalankan fungsi dari setiap-tiap sel, termasuk sel-sel otak kita yang terdapat di dalam lobus frontalis dari otak. Jadi sangat penting untuk minum air. Iya, makanya saya juga minum air. Ya, sangat penting. Nah, minum air jangan terlalu banyak ya. Ya, minum air, ingat kita minum air segera setelah kita bangun pagi-pagi. Karena selama kita tidur kan kita tidak ada dapat cairan. Jadi kita punya sel-sel kepengen mau dimandiin, bukan dengan 7-Up. Ya, siapa yang mandi dengan 7-Up ya? Iya. Jadi kalau mandi ya kita dengan air, begitu kan kita punya sel, Iya, oke? Kita mandi ya artinya Minum air. minum air ya. Di Saya antara senang jam Bapak, makan. saya sudah 4 gelas pagi tadi. Minum di antara jam Oke. makan sampai air seni kita jadi benih. Nah, sekarang kita akan bicarakan mengenai rest atau istirahat. Ya, istirahat itu adalah bisa istirahat harian. Kita sudah pelajari menurut circadian kita jam alamiah ya, bahwa terjadi beberapa macam hormon yang dikeluarkan selagi kita tidur. Apakah itu growth hormone atau hormon pertumbuhan, hormon kortisol, prolaktin, follicle stimulating hormone, hormon luteinizing dan sebagainya, itu dikeluarkan waktu kita tidur ya. Nah, sekarang jadi bagaimana caranya kita hidup? Kalau hormon pertumbuhan kita sudah tahu bagaimana kita harus tidur sebelum jam 12 malam ya, sebab itu dihasilkan hormon pertumbuhan. Penting untuk pertumbuhan untuk anak-anak supaya bertumbuh ya, dan kita tahu bahwa percepat transport asam amino ke otak di mana triptofan ke pelenjar kripininan untuk mengubah tadi serotonin yang kita dapat akibat berjalan atau berolahraga di bawah sinar matahari, itu akan diubahkan menjadi Melatonin. Ya. dan melatonin ini mengurangi dampak stres ke sistem kekebalan kita. Ini adalah penelitian yang didapat oleh Judge Mastroni dan Swiss collaborators. Luar biasa, dan tidur pun dengan sangat nyenyak sekali. Ya. Kemudian kita lihat bahwa produksi melatonin maksimal sekitar jam 2 sampai jam 3 menurut Reiter dan Robinson, yaitu 5 sampai 10 kali lebih tinggi daripada produksi pada siang hari. Makanya harus tidur, jangan melala ya. Oke. Kemudian yang satu yang kita lihat sangat hebat sekali. Kortisol yang ditimbulkan, yang dikeluarkan waktu kita tidur, mempunyai dampak yang luas ke seluruh bagian tubuh kita. Mempertahankan kadar gula darah, keseimbangan air dan garam, tekanan darah, kekuatan otot dan tersebutnya. Dan ini yang satu lagi, menolong kita untuk menghadapi stresor. Apa yang tekankan dalam tubuh kita. Jadi mengurangi peradangan. Coba kalau Anda ada sedikit radang itu, nggak usah pergi ke dokter. Ya, kita kasih bersihkan aja, terus kita tidur. Besoknya lukanya sudah baik, menyembuh ya. Nah, ini maksimalnya stresor ini, kortisol ini dimulai dari tengah malam sampai pagi hari. Nah, coba Makanya kita harus tidur pada waktunya. ya, Oke. coba kalau Anda lihat ini ya. Hebat sekali Tuhan itu ya. Hebat sekali Tuhan itu menjaga kelangsungan dari tubuh kita. Sebelum kita bangun pagi-pagi ya jam 3 Anda lihat bahwa di sini bahwa stresor itu kortisol itu naik tinggi sekali sampai tertinggi waktu kita bangun pagi ya. Kenapa? Tuhan tahu bahwa kalau kita bangun kita akan menghadapi banyak tekanan-tekanan dalam kehidupan. Jadi perlu ini, sehingga kita perlu kortisol, dan akhirnya kortisol itu makin hari makin menurun, sampai jam 9 sudah turun. Makanya kalau kita mau rapat, habis jam 10 malam, sudah Jo, dia punya
keputusan itu akan keputusan yang apa? Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab apa? Orang Kortisolnya sudah turun, jadi nggak bisa rapat malam-malam itu. Makanya kita haruslah ikut gaya hidup kita yang sehat. Dan kemudian, supaya jangan semua stres dalam rapat ya. Iya. Oke. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana dengan kepentingan nutrisi. Oke. Jadi, ya, nutrisi kita sudah tahu bahwa kita harus hidup dengan memakan makanan yang bervariasi, yang mempunyai gambar pelangi. Kita sudah bilang kan harus. Jadi kalau kita makan jangan hanya kuning-kuning aja, tapi harus ada yang hijau, harus ada yang ungu, harus ada yang putih telur, harus ada yang tomat yang merah dan sebagainya. Lebih banyak makanan itu di piring kita yang berwarna-warni, lebih sehat. Ya, Oke. itu yang penting sekali. Nah, Dan sekarang ini pengaruhnya sangat penting. sangat penting dalam menghadapi stres ya. Ya, oke. Sekarang kita tahu kenapa makan daging ya, dan mekanisme menanggulangi stres itu buruk sekali ya. Kita tahu kalau otak kita itu dia bicara satu sama lain, bukan kayak kita. Kalau kita suami istri kan bicara, perlu ini, selamat pagi ya. Kalau otak kita berbicara, dia pakai bicara melalui neurotransmitter ya. Dan kemudian sel tetangga kita akan ambil neurotransmitter itu ya. Dan kemudian kita lihat bahwa arachidonic acid atau food chemical itu akan mengganggu penyimpanan asetilkolin atau neurotransmitter kita yang penting ini. Jadi kalau arachidonic acid itu dia justru akan menyebabkan gangguan neurotransmitter. Nah, Moriyama dan Floyd menemukan pengurangan asetilkolin di otak kita diasosiasi dengan fungsi mental yang menurun. Jadi kalau asetilkolin di otak kita sudah menurun, kita nggak bisa berkomunikasi, ya. Neurotransmitternya nggak ada. Jadi teruskan kita lihat. Nah, arachidonic acid ini terdapat dalam daging. Produk hewan. Jadi kalau gitu lebih banyak stres kalau makan daging. Nah, arachidonic acid itu justru akan mengurangi kita punya neurotransmitter sehingga otak kita nggak bisa ngomong satu sama lain, belum. Jadi makanya makanan vegetarian adalah makanan yang terbaik untuk pola hidup sehat. Bukan saja untuk kesehatan, tapi untuk menghadapi stres. Iya, jadi mungkin itu sebabnya orang yang makan daging banyak marah-marah ya, oleh sebab lebih gampang stres. Iya, sesuai dengan proses itu ya. Karena banyak arachidoniknya, jadi Oke. Jadi makanya di otak memakai terutama gula untuk energinya. Metabolisme otak itu 7,5 kali lipat lebih tinggi dari rata-rata jaringan tubuh lainnya. Jadi untuk dapat berfungsi dengan baik diperlukan kadar gula yang cukup dan yang menetap. Maka memakan makanan vegetarian memberikan gizi terbaik untuk tubuh, termasuk kepada lobus frontalis daripada otak kita. Jadi pertimbangan akan lebih baik ya kalau seorang itu makan makanan vegetarian. Ya, Iya. jadi itulah Jadi kita stresnya lebih kurang. Ya, sebab daging 0% karbohidrat. Tidak ada karbohidrat sama sekali ya. Oke, sekarang kita akan menurus kepada temperance atau pengendalian diri. Ya. Kita tahu pertarakan menurut definisi dari Patrick and Crawford halaman 562. Jadi pertarakan yang sejati itu mengajarkan kepada kita supaya kita menjauhkan diri seluruhnya dari segala sesuatu yang membahayakan dan menggunakan dengan bijaksana segala sesuatu hal yang menyehatkan. Jadi nasi sehat, tetapi kalau terlalu banyak itu pun juga membahayakan. Kerja bagus, tapi terlalu banyak kerja juga tidak bagus. Jadi ini ingat definisi daripada temperance sesuai dengan Webster Dictionary. Moderation in action, thought or feeling, moderation or abstinence from intoxicating drink. Sesuatu yang jelek, sesuatu yang jahat itu jangan kita minum ya. Jadi pertarakan itu adalah pantang sesuatu yang merusak, apakah alkohol, tembakau, kafein, narkoba, jangan sama sekali. Tapi melakukan perkara yang sebaik secukupnya. Yaitu misalnya kerja itu baik, tapi jangan terlalu banyak. Berolahraga itu berguna, tetapi jangan berkelebihan. Ya. Jadi sesuai dengan guidelines ataupun bimbingan yang diberikan. Jadi dengan demikian, maka kita akan tetap mengikuti akan apa yang disebut
ya, Iya. grafik tekanan darah. Jadi tekanan kerja yang maksimum bagus, tapi yang terlalu banyak itu tidak baik. Itu akan membuat orang jadi depresi, orang jadi susah. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai belief. Dan bagaimana pengaruh daripada kepercayaan? Percaya. Ingatlah, percaya kepada Tuhan berarti memiliki komunikasi yang erat dengan Tuhan, termasuk berbicara kepadanya. Nah, Ya. kita sudah pelajari bagaimana menurut faktor analisa pendidikan di Ohio bahwa ada 4 jenis berdoa, yaitu pertama kali petitional prayer, Ataupun juga secara ritual, ya, ataupun juga Meditative yang meditasi, ataupun juga kolokvial. Dan kita sudah pelajari, ya, bahwa yang terbaik adalah colloquial prayer. Iya, itu memberikan kebahagiaan. Memberikan kepuasan hidup, sedangkan ritual prayer yang hanya untuk formalitas saja Atau ya, dihafal prayernya, ya, itu akan menyebabkan orang lebih rasa sedih dan penuh kecemasan dan ketakutan. Oleh sebab itu dalam menghadapi stres, ya, bicara kepada Tuhan sebagaimana kepada seorang teman. Beritahukanlah segala kegembiraan, segala kesusahan kita dapat memberikan kebahagiaan, kepuasan, keagamaan, dan penyembuhan dari stres. Ini adalah salah satu bagaimana kita bisa membuka tangki kita, valve kita, ya, dengan berbicara curhat kepada Tuhan. Nah, Dr. Larry Dossey, ya, dia katakan bahwa Dr. Larry Dossey pasien pasca setelah selesai operasi akan memiliki pemulihan kesehatan yang lebih baik bila menyatakan kecemasan dan ketakutannya melalui doa daripada latihan formal untuk mengadakan relaksasi. Jadi hebat kalau kita bisa curhat kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan. Itu adalah saluran untuk membuka valve tangki kita supaya jangan overflow daripada. Jadi doa adalah pengendalian stres yang sangat baik sekali, dan penemuan juga menunjukkan ya, Rice menemukan metode untuk mengetahui apakah seorang berada dalam keadaan penuh ketegangan emosi dengan mengukurkan besarnya pengaliran listrik melalui tahanan kulit. Jadi di sini dilihat, ya, kalau orang itu ada dalam keadaan ketegangan emosi, maka tahanan kulitnya itu akan menurun. Karena tahan kulit menurun itu kalau dikasih alirkan listrik, langsung cepat mengalir listriknya. Nah, dengan memakai biofeedback yang portable yang bisa dia angkat kemana-mana, jadi penelitian ini mendapatkan keadaan yang paling rileks, ya. Pengaliran listrik itu sangat berkurang, ya, adalah waktu orang itu dalam keadaan berdoa. Bayangkan, dalam keadaan berdoa, stres level kita akan berturun. Pengaliran listrik itu akan berkurang, tidak akan dia jur. Sebab kenapa? Tahanan kulit itu, kalau kita berdoa, tahanan kulit itu kekar, ya. Benteng pertahanan itu kekar. Jadi kalau dikasih lewat listrik itu, dia akan nggak bisa lewat terlalu banyak tahanan listrik, dia akan berkurang. Hebat sekali ini, ya. Jadi kalau kita berdoa itu justru itu akan menolong untuk menghadapi stres yang baik. Tapi berdoa, bercakap kepada Tuhan, colloquial prayer. Colloquial, kemudian merasakan kehadiran Tuhan, ya. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat penting sekali. Nah, ya. kemudian sekarang kita akan pelajari mengenai integrity, optimism, dan social support. Ya. Wah, ini sudah. Baik, rupanya ada kesalahan. Nggak bisa kita share screen lagi? Bisa, silakan pendeta. Ya. Oke. Oke, ada sedikit gangguan. Jadi kita akan lihat bagaimana kalau orang itu mempunyai kepercayaan pada Tuhan, maka dia mempunyai kehidupan yang penuh dengan integritas, mempunyai kehidupan yang penuh dengan kejujuran, ya. Karena kalau nggak ada kejujuran, maka mereka akan menyebabkan mereka jadi mempunyai sifat yang kontradiksi terhadap satu sama lain. Kemudian bila mana orang itu mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, maka dia juga akan memiliki apa yang disebutkan dengan jiwa yang optimistik, ya, dengan jiwa yang penuh optimisme. Apa yang terjadi? Dia akan, ini apakah bisa di-share ini? Ya, bila Anda percaya kepada Tuhan, bisa di-share ini. Oke. Silakan di-share screen sekarang, pendeta. Oke. Ya.
Jadi prinsipnya adalah kalau seorang tidak jujur, ya, maka dia akan punya perasaan bersalah, yaitu mengganggu kepada seseorang ini. Tetapi bila Anda percaya pada Tuhan, maka Anda akan lebih optimis menyadari bahwa Tuhan itu mengatur segala sesuatu. Jadi dengan demikian akan lebih terasa pengendalian stres yang baik. Oke. Sebab ingat Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mematahkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi apa yang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan itu mengatur sesuanya itu untuk kebaikan kita. Nah, bila Anda percaya kepada Tuhan, Anda akan memberikan dukungan sosial kepada setiap orang sebagai seorang anak Allah dan memiliki hubungan baik satu sama lain, terutama dalam keluarga, istri dan anak-anak. Kita harus menghormati mereka sebab di bawah kaki Golgota itu, salib Golgota adalah tanah yang datar, dan kita bisa mengampuni, kita bisa melayani, kita bisa memberikan dukungan yang baik kepada keluarga kita. Dan sangat menarik sekali untuk mengetahui bahwa mereka yang betul-betul bergantung kepada Tuhan, ya, itu dia mempunyai suatu kuasa di dalam mengendalikan stres dengan baik. Dan sekarang ada sebuah national survey yang masuk dalam Prevention Magazine. Itu dikatakan yearning to be stress free, itu sudah dilakukan tahun 1995, jauh sebelumnya, bulan Maret ya. Dikatakan melibatkan 11.000 orang, dan untuk mengetahui elemen mana dari kehidupan modern ini yang dapat menyebabkan stres yang terbesar. Ternyata ya bahwa 58% menyatakan adalah ketidakcocokan konflik dengan orang yang dikasihi. Stres dengan suami istri, stres dengan anak-anak. 58%. Ya. Dan kemudian kita lihat di sini bagaimana itu mempengaruhi kehidupan daripada kita punya keluarga. Nah, ini ada satu pernyataan yang sangat hebat yang dilakukan oleh Dr. Barbara Powell. Dia adalah seorang clinical psychologist, dan dia tuliskan di dalam bukunya Good Relationships are Good Medicine. Kalau kita mempunyai relation yang baik terhadap hubungan yang baik satu sama lain, itu adalah obat yang manjur ya. In my own professional experience as a clinical psychologist, jadi pengalaman saya sebagai seorang psikologis, whatever a patient's initial complaint, apakah insomnia, apakah fobia, apakah depresi, apakah kecemasan secara umum, or a lack of life direction, nggak ada arah kehidupannya yang tidak jelas, jadi tidak bisa tidur atau cemas dan sebagainya, atau depresi, dan ternyata akarnya adalah apa? No relationship, not having a relationship. Jadi hubungannya yang buruk ya, khususnya dengan orang yang kita kasihi ya, maka itulah yang telah menjadi penyebab ya daripada berbagai macam permasalahan tersebut. Stres. Makanya dikatakan hubungan yang sehat, Anda memiliki dukungan sosial yang baik, amat diperlukan dalam waktu menghadapi stres. Apalagi ya, tanpa hubungan yang sehat, menghadapi kematian seorang yang dikasihi merupakan beban yang tidak dapat ditanggung. Coba kalau kita menghadapi suami meninggal atau istri meninggal sendirian, bagaimana rasanya? Nggak bisa, nggak kuat ya. Jadi perlu mempunyai hubungan sosial. Jadi dukungan satu sama lain itu penting sekali. Jadi kembali kepada tubuh tangki stres kita itu, ya. Bagaimana caranya untuk bisa betul-betul mempunyai penyaluran yang baik, ya. Hidupkan gaya hidup yang sehat sesungguhnya menguatkan tubuh tangki stres Anda. Akibatnya mekanisme penanggulangan stres akan lebih baik. Nah, inilah kunci yang pertama. Nanti kunci kedua dan ketiga kita akan bicarakan minggu depan. Oke. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara untuk pembahasannya malam hari ini. Memang cukup panjang, tetapi pemirsa jangan khawatir kalau memang ada yang terlewat. Pemirsa dan juga saya boleh menyaksikan di YouTube channel Obsesi Hati untuk program ini, karena saya sendiri akan menonton ulang ini. Stress management ini penting di tengah situasi COVID-19 seperti ini. Saya akan menonton ulang ini, dan pemirsa juga saya harapkan boleh menonton ulang lagi YouTube channel ini dari awal hingga akhirnya mengenai stress management yang akan segera diupload oleh tim dari Hope Channel Indonesia. Karena pembahasan penting banget, ya. Apa dibilang ada tangki tadi ya, tangki stress, dan ada dua tipe.
Kalau saya sih tipe B kayaknya. Saya orangnya santai-santai aja. Bagus, jadi jarang stres itu. Tapi orang santai bisa stres juga, pendeta. Kalau kelebihan, jangan melewati Yerkes-Dodson curve Anda sendiri. Jangan bandingkan dengan orang lain. Ya baik, ini pelajaran pembahasan yang sangat bagus sekali malam hari ini. Jadi kembali diingatkan kepada para pemirsa yang ada di rumah, kalau saudara mempunyai pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center daripada Hope Channel Indonesia, yang nomornya ada di layar kaca Anda, atau saudara juga bisa kirimkan pertanyaan saudara ke akun media daripada Hope Channel, yaitu ke Facebook ataupun juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan pertanyaan dan lokasi di mana Anda berada. Sebelum kita masuk ke sesi kedua ruang tanya jawab, kita akan menyaksikan yang satu ini. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Dan saat ini kita sudah menerima beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bacakan untuk dijawab oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Pertanyaan yang pertama, saya sering mendengar orang berkata bahwa orang itu kurus karena terlalu stres. Tapi ada juga yang sebaliknya. Apakah wajar
sehingga kita bisa menilai kualitas hidup seseorang dari berat badannya. Wah, Badan Ibu. sudah menghakimi ya, sudah judge orang. Kalau bicara berat badan ada yang tersinggung ini nanti. Jadi dulu ya di Indonesia kalau gemuk itu bagus, Makmur katanya. makmur, ya. Tapi kalau kurus kurang makan, ya, Krempeng, stres. Tetapi justru sekarang orang kepengen kurus. Iya. Ya, banyak orang yang harus keluarkan biaya yang sangat banyak untuk menguruskan berat badan. Ya, jadi dengan demikian kurus atau gemuk ya bukan jadi suatu ukuran seorang itu Ada stres apa stres enggak? atau tidak. Bahkan ya sering kebalikannya dalam arti bahwa kadang-kadang orang yang stres untuk coba menghadapi stresnya Dengan makan. dengan cara makan. Makan. Dia Makan. makan. Jadi makin banyak dimakan akhirnya jadi dia lebih gemuk. Ya, Ya. ada teman saya kita dia ambil dia makan. Ini kena stres. Jadi makanya, godek sekali, terus langsung gemuk dia. Jadi nggak bisa kita menghakimi orang gitu dengan Oke. berat badan. Jadi jawabannya adalah tidak bisa diukur dengan potongan badan. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta untuk jawabannya. Ya, memang saya setuju juga, nggak bisa berat badan jadikan ukuran ya. Iya. Baik, pertanyaan berikut. Rumah tangga saya tidak bahagia dan membuat saya stres. Tapi saya sering nonton Obsesi Hati dan pendeta katakan tidak boleh bercerai. Padahal saya sudah tidak tahan lagi. Tolong nasihatnya buat saya pendeta, thanks. Silakan pendeta dan ibu pendeta untuk menjawabnya. Oke. Kalau nasihat saya harapkan akan tetap berdoa. Ya, itu poin yang pertama. Kemudian menerima kepada suatu kenyataan. Ya. Jadi sifat seorang itu tidak berubah, ya. Tetapi ingatlah, ya, bahwa inilah orang yang Anda cintai, bukan? Ya. Atau yang kejar-kejar dulu. Yang Anda kejar-kejar atau Anda yang mengejar Anda. Oke. Jadi inilah orang yang sama, ya. Dan ini orang yang dulu juga ini punya kelemahan yang sama, tapi walaupun dulu tidak kelihatan kelemahannya. Oke. Jadi percaya kepada Tuhan, ya banyak berdoa, kemudian menerima dia adanya, kemudian tetap mengasihi. Sebab apa? Kasih akan menghasilkan kasih. Ya. Kadang-kadang ada sebab orang merasa dia punya comfort zone-nya itu terambil, kemudian dia jadi marah, tidak senang. Tetapi menyadari bahwa walaupun Anda tidak merasa senang, tetapi ini adalah seorang yang Anda pernah kasihi. Ya. Jadi Ya mimpi-mimpi dulu sebelumnya. Mimpi-mimpikan dulu kan mimpi-mimpi waktu pacaran. Oke, ya. Nah, jadi tetaplah pupuk. Jadi dengan kasih sayang maka itu dapat makin lama makin berkembang kasih sayang itu sampai Anda merasakan kebahagiaan dan Anda tidak usah segan untuk membicarakan hal ini dengan sang suami, ya. Atau sang istri. Artinya sang istri, ya. Dikatakan bahwa kita lihat kita punya rumah tangga mungkin bisa mengalami suatu masalah, ya. Jadi dengan gunakan I statement, saya merasa sedih loh, ya. Ini Kok makin banyak kita makin banyak masalah kita. Iya, jadi saya rasa perlu kita bicarakan. Jadi bicarakan bersama-sama. Kemudian coba mencari jalan keluar, ya. Sebab apa yang jadi stresornya itu? Apa yang tekannya itu? Yang mendekat itu apa, ya? Kemudian kita coba cari secara positif, ya. Dia punya, kalau bercerai itu kan cara bukanlah negatif dan jangan pernah menjadi satu solusi. Bukan jadi solusi, sebab dengan perceraian tidak bisa diatasi problema itu biar bagaimanapun, ya. Ya, jadi apakah sebab kita makin dekat kepada Tuhan, ya kita makin dekat kepada satu sama lain. Ingat triangle itu, ya. Jadi biarlah suami istri datang dekat kepada Tuhan sehingga perbedaan kita makin berkurang, sehingga kita bisa saling mengasihi sayang. Pakai 5 bahasa kasih, ekspresikan. Tanaman yang tidak disiram air akan kering. Ya, demikian juga kehidupan tanpa expression of love itu akan mati. Ya, dan semoga ini bisa dapat hidup. Kita ada juga orang yang kita kenal yang betul-betul sudah sangat
sangat marah sekali, malah mau cerai. Sudah mau cerai. Sudah nggak bisa lagi, nggak tahan lagi. Tapi dengan datang dekat pada Tuhan, justru sekarang waduh, harmonis banget ya. Sampai kita lihatnya aja pun senang. Apalagi orang yang mendaluinya. Tapi ingatlah, makin dekat kita kepada Tuhan, makin dekat kita satu sama lain. Sehingga perceraian bukan menjadi satu solusi. Dan saya tidak tahu ini sudah berapa lama Anda menikah ya. Tetapi ingatlah bahwa 2 tahun pertama itu adalah satu masa Yang susah. yang sulit, penyesuaian diri sebagainya. Tapi kalau sudah lolos 2 tahun pertama, ya maka itu akhirnya sudah dapat lebih menerima satu sama lain, mengasihi dan sebagainya, dan mempunyai tujuan bersama-sama dalam rumah tangga, maka itu suasananya Akan lebih baik. Lebih baik. Ya. Ya. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk nasihatnya ya Pendeta dan Ibu Pendeta. Kiranya ini dapat membantu ya sang penanya. Baik, kita menerima pertanyaan dari Kapuas dari Kalimantan. Saya stres karena istri tercinta dipanggil Tuhan. Bagaimana cara mengatasinya? Istri baru meninggal beberapa hari yang lalu. Ya, kita turut berduka cita ya Bapak ya atas peristiwa yang terjadi. Silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Ya, turut berduka cita. Memang kehilangan kekasih itu adalah satu perkara yang sangat stressful. Jadi kami ingin nyatakan turut berduka cita ya. Kemudian ya ini hanya dapat diatasi dengan kuasa Tuhan. Ya, beberapa prinsip yang sangat perlu diingat ia adalah sebagai berikut. Pertama, hidup itu adalah anugerah Tuhan. Ya, jadi kalau hidup itu anugerah Tuhan, Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, mungkin ya 10 tahun, 20 tahun, 33 tahun seperti anak kami 33 tahun. Ya. Kemudian mungkin 70 tahun atau mungkin 90 tahun, namanya anugerah ya. Kita hanya harusnya terima saja. Jadi jangan marah kepada Tuhan. Tuhan mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Jadi kalau diambil Tuhan ya maafkan terjadi beberapa hari yang lalu ya, kita harus hadapi dengan suatu ucapan syukur. Makanya di dalam Alkitab dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita, maka Tuhan akan menghiburkan ya, akan dihiburkan. Dan hal apa yang menghiburkan? Ya, ada banyak perkara yang menghiburkan seseorang. Pertama, hidup itu adalah anugerah Allah ya. Yang kedua, ya, kita diingatkan bahwa memang hidup manusia itu harus bergantung kepada Tuhan setiap saat. Kematian itu bisa datang kapan saja. Kita itu hanya selangkah daripada maut. Ya. Pernah saya tenang-tenang ya berada di Filipina, tiba-tiba dapatkan berita anak kami meninggal. Ya. Wah, itu kan sangat mengagetkan sekali, dan ini terjadi kepada banyak orang. Ya. Dan menangis terus. Saya menangis, meraung dan sebagainya. Ya. Tetapi kemudian kita coba lihat ya bahwa rupa-rupanya ya Tuhan izinkan itu terjadi. Jadi kita hanya percaya saja. Jadi kembali Tuhan itu hidup itu adalah anugerah Tuhan. Kemudian percaya ya kepada Tuhan ya. Kemudian ingat bahwa orang mati itu hanyalah tidur saja ya. Jadi kalau tidur ya, anak-anak tidur kan kita tahu besok akan bangun. Ya. Jadi jangan khawatir sebab toh akan ada suatu kebangkitan. Oke. Kemudian ya 1 Tesalonika 4, 16 dan 17 dikatakan pada saat tanda di nafiri berbunyi ya, maka akan terjadilah waktu Yesus datang kedua kali dengan laksan malaikatnya, maka yang mati dalam Yesus akan bangkit. Ya. Jadi adanya suatu kebangkitan. Kalau gitu ada pengharapan. Ya. Jadi ada pengharapan. Kemudian kita harus memikir secara positif. Ya, kadang-kadang orang meninggal ya itu oleh sebab sakit, menderita dan sebagainya. Ingat juga ya bahwa makin lama makin kita hidup, makin lama kita makin lemah, dan betapa sering orang itu jadi sakit-sakitan, dan Tuhan tidak mau kita menderita terlalu lama. Ya. Jadi baru saja hari Jumat minggu yang lalu saya berbicara memberikan penghiburan kepada keluarga yang baru kematian seorang bapak atau opa umur 84 tahun. Oke. Jadi
sudah sakit, ya sakit-sakitan, Tuhan tidak mau dia akan menderita terlalu lama. Ya. Jadi melihat kepada positif. Saya tidak tahu istri saya meninggal itu istri sudah menikah berapa tahun. Ya, so bayangkan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa simpatik, ya, orang bisa 10 tahun di tempat tidur menderita dan dia nggak pengen mati. Ya. Seperti mama. Ya. Saya punya mama 5 tahun di tempat tidur. Oke. Jadi Tuhan tidak mau supaya kita menderita dan Tuhan mengizinkan ini terjadi. Tetapi tidak usah khawatir, sebab kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta untuk kata-kata kekuatannya ya, itu memang sangat menghiburkan, betul sekali, amin. Baik, kita masuk pertanyaan berikut. Saya tipe orang yang suka gugup. Apakah ada caranya mengatasi hal tersebut? Karena ini sangat mengganggu aktivitas saya. Ya, gugup terjadi karena stres lah ya. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Nah, ini adalah tipe A. Jadi harus diatur, jangan terlalu banyak komitmen ya. Ingat, selalu orang mempunyai stres yang hebat karena dia selalu membandingkan Yerkes-Dodson curve-nya dengan orang lain. Dia bisa begitu kok, masa saya nggak bisa begitu? Loh, kita masing-masing berbeda. Jadi Anda harus mempunyai choice, pilihan. Kalau dikasih terlalu banyak kerja, sorry bos, saya nggak bisa. Ya, jadi nggak sampai gugup. Ya, jadi kita sendiri yang harus mengetahui di mana batas-batas kesanggupan kita. Tapi dengan sendirinya dengan bijaksana. Iya. Ya. Artinya jadi, maaf ya, saya nggak bisa. Ya, saya rasa saya punya waktu itu sekarang terbatas ya. Jadi ya ini boleh saya kerjakan besok ya bos ya. Barusan ini saya dibilang, tolonglah bicarakan untuk memberikan penataran kepada Indonesian Bible Study. Ya, saya lihat, wah, besok kami semua berangkat ke New York. Minggu depan pergi ke Virginia. Ini obsesi hati mesti diselesaikan PowerPoint-nya. Wah, ini renungan seiman sih. Saya katakan maaf 1000 kali maaf. Saya bilang, nggak bisa ini, terlalu kepepet. Kalau dikasih tahu 2 bulan sebelumnya, oke lah. Tapi kalau sekarang ini kan, saya kasih solusi. Apakah bisa panggil orang lain yang bisa memberikan penataran ini? Ya. Jadi kita sendiri punya, ingat dalam celebration, choice ya, pilihan kita. Kita hanya punya satu cara, whether to say yes atau to say no, supaya kita jangan gugup. Dan juga salah satu dalam celebration adalah temperance. Ya. Orang yang kalau kerja-kerja terus ya, workaholic ya, akhirnya jadi gugup. Jadi gugup ya. Jadi kalau terlalu banyak tugas ya, itulah sebabnya kita harus batasi ya. Kemudian dengan sendirinya mungkin juga gugup, mungkin kurang tidur ya. Lagi-lagi celebration seluruhnya harus dihidupkan. Kemudian olahraga ya dan sebagainya. Jadi itu semua bisa menolong seseorang sehingga makin lama ya makin lebih normal kehidupannya. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya pendeta dan ibu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengendalikan stres saya karena saya sangat marah dan malu karena anak saya terlibat narkoba? Silakan pendeta dan ibu. Ya, ini adalah satu hal yang sangat berat. Ya. Namun bukan berarti tidak mungkin untuk diatasi. Ya, narkoba itu bisa disembuhkan. Ya, tetapi dengan kuasa pertolongan Tuhan. Ya, jadi tidak usah harus marah-marah kepada anak, sebab anak itu waktunya sekarang bukan untuk dimarahin. Dia harus dikasihi, dicintai, diterima, dicintai. Jadi kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Sedangkan kepada anak kami, kadang-kadang dia marah dan dia menangis. Apa yang kami kata bukan kepada anak, cucu. Kami ajarkan begini, Chelsea, ya, anger or crying accomplish nothing. Jadi Anda marah itu tidak akan menyelesaikan masalah anak Anda tetap narkoba. Ya. Jadi sekarang bagaimana caranya untuk menolong dia?
ya, dia harus dikasihi. Kadang-kadang anak itu lari ke narkoba oleh sebab ada sesuatu kekosongan. Dia mungkin oleh sebab Kurang kasih. oleh sebab Anda terlalu sibuk, tidak ada waktu dengan dia, ya, dan dia bergaul dengan teman-temannya yang tidak baik, ya. Jadi kalau begitu penyelesaiannya Anda ayolah ambil waktu lebih banyak untuk Berolahraga, berlibur. sama-sama, badminton sama-sama. Jadi Anda punya marah itu bisa disalurkan melalui smash. Ya, ya. Jadi kemudian berlibur bersama-sama. Kalau waktu berlibur bersama-sama kan anak kan tidak ada waktu lagi untuk cari narkoba dan sebagainya. Ya, kemudian ya ada beberapa kegiatan-kegiatan untuk penyembuhan daripada narkoba. Ya, jadi dia punya kemauan itu dikalahkan. Misalnya, ya berdoa itu satu hal yang sangat penting. Ya, kemudian dia untuk bangun pagi misalnya, ya, kemudian mandi air dingin waktu pagi, ya, waktu udah jadi dia diatur untuk supaya mempunyai satu willpower, kemauannya itu dapat dibina dan sebagainya, dan berbagai macam cara yang dalam hal ini sering Anda memerlukan pertolongan daripada Alkohol Anonymous. Anonymous, ya. Dia ada memberikan 12 step bagaimana 12 cara mengatasinya. Tetapi step yang pertama adalah mengakui keadaan bahwa ia tidak bisa mengatasi dengan diri sendiri. Ya, itu. Harus dengan pertolongan Jadi Tuhan. mengakui akan kuasa Tuhan, kemudian dorongan kekuatan dari orang lain, termasuk dari orang tua ataupun teman atau saudara. Jadi ini yang dibutuhkan oleh anak Anda sekarang adalah kasih sayang dan kekuatan, bukan marah. Ya. Jadi kembali kepada saudara yang merasa marah dan malu, ya, saya ingin katakan bahwa anger accomplish nothing. Lebih banyak berdoa bersama-sama dengan anak-anak Anda dan menolong dia supaya bisa mengalahkan masalah ini. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta atas jawabannya. Saya yakin ini boleh menolong yang bertanya, ya. Baik, pertanyaan berikut. Saya punya masalah di pekerjaan saya yang membuat saya sangat stres, di mana saya harus memilih untuk tetap bertahan di pekerjaan saya walaupun tekanan sangat besar dari atasan dan perusahaan, atau harus resign. Mohon masukannya. Nah, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya. Choice. Jadi kembali Anda punya pilihan, ya. Kemudian coba lihat untung dan rugi, ya, untung dan rugi. Dan apakah artinya tekanan itu adalah sesuatu hal yang bersifat prinsipil, ya, atau tidak? Misalnya saya ambil contoh prinsipil. Ada orang yang tidak mau bekerja pada hari Sabtu, ya, umumnya kami tidak kerja pada hari Sabtu, oleh sebab hari Sabtu adalah hari untuk berbakti, ya. Dan dia ditekan, ya, bahwa dia harus bekerja. Jadi itu adalah satu hal yang bersifat prinsipil. Maka untuk keadaan yang seperti itu, ya, katakan terus terang bahwa saudara itu adalah seorang yang menganut, ya, yang ingin mengikuti apa yang Alkitab katakan, ya, saya akan kerja pada hari yang lain dan sebagainya, tetapi jangan pada hari Sabtu. Jadi apakah ini kalau misalnya ternyata tidak bisa, maka Anda mempunyai choice untuk cari kerja lain, cari pekerjaan yang lain, ya. Jadi tekanan itu berapa besar, soal prinsipil ataukah mungkin itu adalah mungkin bebannya terlalu berat, ya. Itu beban diberikan belum selesai ini dikasih ini, harus dibuat proposal ini, buat ini dan sebagainya, ya. Jadi kita harus berterus terang, ya. Saya ini pensiunan, ya. Tetapi jangan pikir bahwa kami tidak ada masalah yang bisa menyebabkan beban terlalu banyak, ya. Kenapa? Ya, setiap hari bikin renungan, kemudian harus siapkan obsesi hati, kemudian untuk pelajaran ini, akhir pekan yang lalu saya bicara 6 kali, ya. Kemudian ada tugas untuk membuat satu proposal, ya, untuk mendapatkan suatu dana untuk menolong kita punya panti asuhan. Kebetulan kita mengelola 9 panti asuhan sekarang ini, jadi banyak tugas. Kemudian saya katakan kepada tersebut,
maaf ya, tadi malam sesudah saya terpaksa kerja sampai jam 11 malam tadi malam. Sudah nggak baik lagi. Ya, jadi saya katakan maafkan, saya sudah waktu tidur dan saya harus melihat untuk bahan dari Obsesi Hati untuk Hope Channel Indonesia, dan saya akan coba selesaikan Setelah besok, ya sesudah itu, yaitu kalau sudah presentasi hari Senin, ya maka saya akan buat. Jadi saya mempunyai choice untuk katakan no, walaupun dia katakan Harus deadline sekarang, deadline. Ya, dan sebagainya. Memaafkan, ya. Lagi-lagi choice. Jadi, choice, dan kita harus tahu kita punya keterbatasan. Yerkes Dodson curve kita. Ingat itu. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengatasi istri yang cerewet, yang buat saya stres? Aduh, kasihan sekali ini. Silakan Pendeta dan Ibu. Jadi ada yang katakan caranya yang baik adalah cari earplug. Tutup kuping. Tutup kuping. Ada yang katakan demikian. Okay. Ada suami istri yang dia katakan gini, ini hari lahir saya ya, hari lahir saya. Coba 1 hari aja, jangan ngomel-ngomel, jangan cerewet. Ini hari ulang tahun saya, itulah kado yang terbesar karena dia terlalu ngomel. Jadi, oke. Itu kita katakan bergurau. Iya. Tapi mungkin orang cerewet Tetapi harus sekarang mau dilihat. tanya, Apa yang suami cerewet? cerewet itu kenapa? Istri. Nah, atau istri cerewet itu kenapa? Ya. Mungkin nggak didengarin Jadi suaminya. kalau sang suami kadang-kadang pakaian kotor ya ditaruh sembarangan. Ya. Jadi pakaian kotor ditaruh sembarangan, bukan ditaruh di tempat pakaian kotor. Ya. Dan terus-terusan itu terjadi, ya sudah pasti jadi cerewet. Ya. Jadi kalau begitu, Anda harus menaruh pakaian kotor pada tempatnya. Ya. Jadi supaya Anda jangan diomelin. Ya. Jadi kita harus lihat penyebab cerewetnya itu apa. Ya. Kemudian mungkin uang belanja yang Anda berikan itu terlalu sedikit. Bagaimana mau dikasih ya uang yang sedikit untuk menghasilkan makanan yang banyak? Ya. Sudah pasti dia cerewet. Ya. Jadi Anda harus lihat apa yang menyebabkan cerewetnya. Ya, itu satu. Anda lihat mungkin ada sesuatu yang Anda sendiri harus rubah supaya jangan dia cerewet. Ya, itu faktor berapa? Kedua, ketiga. Open communication harus kasih tahu. Open communication, ya, itu penting sekali. Kemudian Anda harus ingat, wanita itu bisa bicara ya sampai 15.000 kata ya di dalam satu hari ya. Kemudian sang suami mungkin hanya 5.000 dan 5.000 itu sudah habis di kantor. Ya. Jadi ya habis di kantor ya. Jadi Anda hanya bengong waktu istri yang di rumah terus-terusan, yang 15.000 itu belum keluar. Ya, jadi Anda harus mendengar, tetapi bersyukurlah ya sang suami bisa berkomunikasi kepada Anda. Daripada diam-diam aja, ya. Menang-menang wae. Kalau menang-menang wae, diam-diam aja ada sesuatu yang salah. Artinya dia mungkin marah, jadi diam, ya pakai metode silent treatment, ya. No communication. Jadi bersyukurlah dalam segala sesuatu. Jadi dia masih bicara. Yang berikut, ya, Anda harus bersyukur bahwa Anda punya istri masih hidup, ya. Kalau misalnya sudah mati, nggak cerewet lagi. Ya. Jadi syukurilah akan segala keadaan. Kemudian, jadi Anda harus lihat penyebabnya. Kemudian kita coba, Anda harus mempunyai sifat untuk menerima. Kemudian coba ya berterus terang bagaimana masalah cerewet itu dapat diatasi dengan baik. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Ini menarik sekali. Tapi kembali waktu kita sudah habis. Ya, kita sudah harus mengakhiri episode kita kali ini. Silakan Pendeta untuk closing statement-nya.
Iya. Baik, masalah stres adalah masalah yang umum kepada setiap manusia, oleh sebab kita adalah makhluk yang holistik, ya. Jadi makhluk holistik itu berhubungan antara fisik, mental, dan rohani. Sesuatu yang terjadi kepada kita punya tubuh, ya, bisa mempengaruhi kita jadi stres, ya. Oleh masalah sosial bisa menyebabkan kita jadi stres, ya. Untuk itu maka kita harus belajar mengatasi stres, ya. Berdoa sangat penting sekali, hubungan dengan Tuhan. Kemudian kita harus ingat pola hidup sehat, ya. Dan masalah makanan itu penting, ya. Masalah tidur, ya. Kurang tidur menyebabkan stres, ya. Tugas-tugas terlalu banyak menyebabkan stres, ya. Makanan daging menimbulkan banyak stres, ya. Jadi pola hidup harus berubah. Kemudian, ya, sifat menerima satu sama lain, hubungan sosial penting sekali. Diharapkan Bapak Saudara-saudara sekalian, para pemirsa, bisa mengatasi stres dengan baik, dan dengan demikian lebih sehat, umur lebih panjang, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih Pendeta. Kami undang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk bawakan doa tutup. Marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan bagaimana caranya mengendalikan stres. Tuhan, kami tahu bahwa stres itu sangat jelek bagi kehidupan kami, terutama dalam kehidupan kekeluargaan. Tapi kami berterima kasih karena Tuhan telah memberikan satu solusi, bahwa dengan mudah-mudahan dengan kekuatan dari atas kami dapat menghidupkan gaya hidup yang sehat, kami dapat memberikan solution terhadap menghadapi stresor yang berat dalam kehidupan kami. Semoga semua pemirsa yang mendengarkan akan presentasi ini dapat mempunyai kehidupan yang berserah kepada Tuhan, mempunyai gaya hidup yang sehat, yang dapat menangani stresor yang menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan di nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk pembahasan yang luar biasa malam hari ini. Sampai jumpa Senin depan. Tuhan berkati, salam sehat. Bye-bye. Bye. Baik, kesempatan ini kami kembalikan kepada Dian Pangandaheng, host kita di studio. Terima kasih. Silakan Dian. Terima kasih keluarga Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus yang telah memandu acara ini. Jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, Anda bisa menyaksikan melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome, channel 870, atau melalui media sosial Hope Channel Indonesia atau akun YouTube Obsesi Hati. Selain Obsesi Hati, ada berbagai program Hope Channel Indonesia, baik reguler, tayangan pendek, ataupun siaran langsung dari hari Senin hingga hari Sabat, yang Anda bisa saksikan 24 jam melalui website kami di hopechannel.id dan aplikasi Hope Channel Indonesia yang Anda dapat unduh di App Store maupun Play Store di gadget Anda masing-masing. Sahabat doa Hope Channel Indonesia selalu terbuka untuk menerima setiap permohonan doa ataupun pertanyaan Anda seputar permasalahan rumah tangga dan juga usulan topik pembahasan yang ingin dibahas di episode-episode berikutnya. Anda bisa hubungi kami melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda. Akhir kata, saya Dian Pangandaheng dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan sampai jumpa di episode berikutnya Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Tuhan memberkati.